Dan juga mungkin kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Aki pada saat itu berpikir atau mempunyai ide untuk membuat sebuah hunian rumah yang berkonsep sangat unik seperti ini? Pertama-tama ke Jakarta tuh aku gimana kan orang lihat bangunan seperti ini kan jadi bingung. Tapi aku malah kita sebisa mungkin karena ini konsep ngawur gitu loh. Oh, berarti konsepnya sendiri padahal nggak terkonsep dengan benar, tapi Enggak, iya betul. berdasarkan apa yang Aki pikirkan aja saat Iya, itu. Keinginan sendiri mungkin. Iya betul. Bagi sebagian kalian yang sudah pernah tahu Istana Wong Sinting, apalagi sudah pernah ke sini, itu pasti akan sangat takjub melihatnya, karena walaupun seperti yang dibilang Aki tadi, idenya itu tidak terkonsep sebagaimana mestinya, tapi hasilnya sangat luar biasa. Dan bahkan menurut saya pribadi, ini adalah sebuah konsep satu-satunya yang ada di Jakarta. Mungkin bagi kalian yang berpikir, wah itu pasti miliaran itu Iya, modalnya, Betul. padahal nggak segitu ya Ki ya. Enggak. Oh, luar biasa. Gue sampai jujur merinding nih, karena merindingnya bukan karena ketakutan, tapi karena saking terpukaunya mendengar ceritanya yang mungkin di luar sana tuh beredar pasti beritanya, wah ya pastilah Ki Joko Bodo bisa bikin, orang uangnya banyak dan sebagainya. Padahal menurut pengakuan beliau sendiri itu hanya 50.000 gitu. Ini aku ceritakan dikit ya. Ya, siap. Ini faktor nyata. Nyata. Kejadiannya, Jam- kejadian. iya. Jadi jam 3 malam, jam 2 malam nih waktu itu. Ada orang kok bisa buka pintu ini. Iya, padahal kita terkunci kok kuldak gitu. Loh. Kirain pembantu kita namanya Pak Namin. Enggak taunya bukan Pak Namin, itu jin. Merinding gue cuy. Langsung Emang merinding bener, berarti kan? merinding Ya, gua aja. teman-teman merinding juga. Merinding gue. Bener nama kejadian. Nah, setelah saya analisa ya, ini bukan ngajari apa-apa, tapi yang jelas saya ternyata Ini pengalaman ya Ki ya? pengalaman saya. Betul. Saya tidurnya tuh nggak pakai celana waktu itu. Oh, tanpa busana mungkin. Tapi Tidurnya. pakai sarung. Pakai sarung. Oh, pakai sarung aja. Pakai sarung, Pakai asal. sarung. Tidurnya pas di depan pintu ini. Oh. Wajahnya itu menarik. Tapi Itu kan sosoknya laki-laki apa perempuan? laki-laki. Laki-laki. Sumpah merinding. Jadi saat itu ada yang membuka pintu tapi bukan manusia itu. Bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Merinding Hours. Dan di kesempatan kali ini saya bersama rekan saya dari ML Official Mystery. Oke, di kesempatan kali ini alhamdulillah sekali saya sudah bersama seorang praktisi yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengenalnya. Saya bersama Ki Joko Bodo ya Ki ya. Betul. Ya. Alhamdulillah sekali kali ini tim Merinding Hours dan juga MAL Official Mystery diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini dan juga mungkin sedikit berbincang-bincang mengenai hal seputar Istana Wong Sinting dan juga seputar hal yang berbau metafisika atau mistis. Bukan begitu Bang Awi ya? Betul banget. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya untuk Aki yang sudah bersedia menerima kami untuk silaturahmi ke sini lebih tepatnya. Gimana kabarnya Ki? Sehat Ki ya? Iya, lumayan sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Oh ya Ki, boleh tanya nggak sedikitnya ya tentang pembangunan istana ini
dibangun dari tahun kapan itu ya? Waktu itu aku ingat dari tahun 89 89 90-an lah. 89 Iya. 90-an. Ya, aku nggak suka tanah yang datar, makanya tanah ini kan ada lengkuk-lengkuknya, itu menarik karena jangan beli tanah yang rata, jadi malah malah mahal. Ini kan ada bawahnya kan malah itu. Gumuk-gumukan lah gitu ya. Iya, Oh, jadi semacam karena struktur tanahnya yang struktur tanah yang nggak seperti beraturan. pegunungan itu ya, Iya. Ki, ya. Jadi berundak-undak lebih tepatnya ya guys ya. Iya gitu. Jadi Jadi berundak-undak banget. iya, jadi Aki menariknya dari situ mungkin ya. Iya. Gitu. Oke Di. Dan juga mungkin kalau boleh tahu apa sih yang membuat Aki pada saat itu berpikir atau mempunyai ide untuk membuat sebuah hunian rumah yang berkonsep sangat unik seperti ini? Jadi waktu itu aku tuh nggak punya konsep, nggak punya apa-apa. Orang pertama-tama ke Jakarta tuh aku, gimana kan orang lihat bangunan seperti ini kan jadi bingung. Tapi aku malah kita sebisa mungkin, karena ini konsep ngawur gitu loh. Oh, berarti konsepnya sendiri padahal nggak terkonsep dengan benar, tapi Nggak, iya betul. berdasarkan apa yang Aki pikirkan aja saat Iya, itu. Keinginan sendiri mungkin. Iya ya. betul. Tapi luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian kalian yang sudah pernah tahu Istana Wong Sinting, apalagi sudah pernah ke sini, itu pasti akan sangat takjub melihatnya, karena walaupun seperti yang dibilang Aki tadi, idenya itu tidak terkonsep sebagaimana mestinya, tapi hasilnya sangat luar biasa. Dan bahkan menurut saya pribadi, ini adalah sebuah konsep satu-satunya yang ada di Jakarta, karena memiliki struktur bangunan yang sangat unik dan juga mengandung unsur budaya yang sangat baik. Betul. Oh ya Ki, saya mau tanya lagi. Kan pada saat saya memasuki area sini, itu memang kesannya tuh sangat sakral banget ya Ki ya. Apalagi kalau kita kesininya itu malam hari seperti ini. Nah, itu sangat energi metafisika atau makhluk astralnya itu sangat kental banget Ki kayaknya Ki. Apa karena itu berpengaruh sebagaimana profesi Aki yang sebagai supranatural gitu? Jadi gini ya, kita nih nggak ada konsep sama sekali, karena pertama kali waktu datang ke Jakarta juga heran, apa kalau yang dihadapi tanah seperti ini, kan belum pernah saya bangun rumah kan. Ya ketika ini jangan dikira aku bangun rumah ini punya duit miliaran, enggak. Cuma asalnya dari 50.000, beli pasir dulu, beli semen. 50.000 Ki? Ya pertama. Wow, Luar biasa. 50.000 guys. Pertama-tama itu. Pertama Itu kira-kira 50.000. tahun berapa Ki itu Ki? Ya 89-90-an. Di tahun 89-90, Iya. kata Aki 50.000. Jadi mungkin bagi kalian yang berpikir, wah itu pasti miliaran itu modalnya. Betul. Padahal enggak segitu ya Ki ya. Enggak. Wow, luar biasa. Gue sampai jujur merinding nih, karena merindingnya bukan karena ketakutan, tapi karena saking terpukaunya mendengar ceritanya yang mungkin di luar sana tuh beredar pasti beritanya, wah ya pastilah Ki Joko Bodo bisa bikin, orang uangnya banyak dan sebagainya. Padahal menurut pengakuan beliau sendiri itu hanya 50.000 Ki ya. Ya pertama-tama kan beli pasir dulu, beli kan gitu. Kita nyicil belinya. Oh, jadi Nyicil dulu. tidak langsung, Tidak langsung. bertahap gitu ya Ki ya. Tahap. Tapi hasilnya luar biasa Luar Ki ya. biasa. Sampai Hasilnya bangunan luar- seperti ini, mewahnya gitu ya. Betul banget Bang Awi. Bahkan mungkin Bang Awi aja takjub Kagum. ya tadi ya waktu Kagum kesini banget. kita ya. Iya, betul. Karena Jarang ada ya, mungkin jarang lah. ada. Ini satu-satunya Bang Awi kalau menurut Betul. saya di tengah ibu kota Jakarta yang berbentuk seperti candi ya, Ki, ya. Betul. Yang di sebelah sana itu satu-satunya menurut saya. Karena tidak ada menurut saya itu bangunan atau hunian yang berkonsep bahkan ada candinya yang seperti itu. Benar nggak Bang Awi? Betul banget. Saya aja merasakan baru nginjak di sini ya. Ah, Candinya gimana? seperti ini ya, hanya di sini aja, di tempat Aki ini gitu. Padahal bayangan kita mungkin untuk bangunan candi adanya di Pulau Jawa, Pulau Jawa ataupun Jogja di- dan sebagainya Ah, mungkin ya. betul, betul. Tapi ternyata di Ternyata Jakarta punya ternyata candi guys. Jadi hanya di bagi sini warga Jakarta bangga lah memiliki tempat Istana Wong Sinting di tempatnya Ki Joko Bodo, karena mungkin memiliki cagar budaya yang harus Budaya. dijaga. Luar biasa Betul, banget. Bang. Berarti Aki ini sangat berkontribusi di dalam seni, terutama di daerah ibu kota ya Ki ya. Tidak hanya dikenal sebagai supranatural kondang, tapi beliau juga memiliki jiwa seni yang tinggi ternyata. Yaitu budayanya. Budaya. Oh ya Ki,
saya pernah mendengar katanya di Istana Wong Sinting ini tidak hanya unik tapi juga mistisnya juga Mistis. sangat kental. Bahkan saya pernah mendengar juga banyak sekali eksistensi makhluk astral atau metafisika yang berkeliaran di area sini. Itu apa benar, Ki? Ya kalau menurut ini yang merasakan, mungkin orang yang merasakan itu. Kalau menurut aku, keluargaku dan seluruh yang ngerti ini biasa-biasa aja. Oh gitu, Ki. Tapi mungkin orang pertama udah ketakutan, udah mendengar nama kan udah takut ya, jadi Itu. dia bangun ini jadi takut bisa aja. Oh berarti mungkin karena rasa ketakutan sendiri, Iya. kata si Aki. Tapi memang ada ya, Ki, ya mereka itu di sini. Ya kalau dimanapun ada, di rumah anda pun ada, lebih-lebih di sini kan. Lebih-lebih di sini. Gimana Bang Awi? Bang Awi ngerasain apa waktu masuk sini? Ngerasain lumayan banget kayaknya. Energinya Sangat, intinya sangat banyak banget di sini energinya itu. Oh jadi Bang Awi juga ngerasain Merasakan energi yang luar biasa. luar biasa. Ternyata bukan hanya saya aja ya guys. Ternyata rekan saya Bang Awi dari ML Official Mystery juga ngerasain hal yang sama ya, merasakan gitu. tentang energi-energi Energi yang ada di sini gitu. ganjil itu ya Bang Awi ya. Sejauh ini Aki pernah melihat nggak sosok di sinilah gitu? Ya kalau di sini kan kita udah terbiasa, jadi ibaratnya aku pawang, Oh, aku gitu. macan Iya. pawangnya. Orang yang punya Oh betul. Iya. gimana Bang Awi? Ya enggak guys? Aduh, ya. Yang punya ditanya Yang udah punya. ih bukan Udah hanya pasti ngeliat lah ya, mungkin udah pasti ya. tahu lah berarti Bukan ya. hanya ngelihat mungkin Bang Awi, tapi kenal mungkin. Kenal waktu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa makhluk astral atau makhluk metafisika itu adalah bangsa lain dari manusia ya. Seperti kita mungkin bisa kita sebut bangsa jin ya. Yang dimana mereka juga memiliki kehidupan yang hampir sama dengan manusia. Betul bukan begitu Ki ya? Iya. Ya Jadi mungkin memang ada gitu Bang. kita juga penasaran mungkin ya, Bang ya. Pastilah kalau penasaran itu pasti. Tapi nggak takut kan Bang Awi ya? Insya Allah. Hah? Dan Insya Allah. ini aku ceritakan dikit ya. Iya. Oh, siap. Ini faktor nyata. Nyata. Kejadiannya. Iya. Jadi jam 3 malam, jam 2 malam nih waktu itu. Ada orang kok bisa buka Pintu ini. Iya, padahal kita terkunci kuldak gitu. Loh. Kirain pembantu kita namanya Pak Namin. Enggak taunya bukan Pak Namin, itu jin. Merinding gua cuy. Langsung Emang merinding bener, gua juga. merinding Ya, gua aja. teman-teman, merinding juga. Merinding gua. Bener nama kejadian. Nah setelah saya analisa ya, ini bukan ngajari apa-apa, tapi yang jelas saya ternyata Ini pengalaman ya Ki ya? pengalaman saya. Betul. Saya tidurnya tuh nggak pakai celana waktu itu. Oh, tanpa busana mungkin. Tapi Tidurnya. pakai sarung. Pakai sarung. Oh, pakai sarung aja. Pakai sarung, Pakai asal. sarung. Tidurnya pas di depan pintu ini. Udah gitu. Oh. Wajahnya itu menarik. Tapi Itu kalau sosoknya laki-laki apa perempuan? laki-laki. Laki-laki. Nah, Sumpah merinding. Jadi kejadian saat itu ada yang membuka pintu tapi bukan manusia itu Ki. bukan manusia. Wow. Itu yang pernah dialami sama Aki. Itu yang Iya. punya loh, cuy ya. Yang punya cuy. Apalagi kita ntar kalau coba keliling ya. Yang punya aja bisa dikasih. Coba di rumah anda Fenomen. juga, di rumah anda juga bisa kalau Pasti. mau lihat jin itu. Oh gitu Ki. Iya. Waduh, Aki jangan nakut-nakutin dong. Nggak bisa emang bener. Oh tapi memang ya guys ya, saya pernah dengar Ki bahwa di setiap hunian itu pasti ada yang namanya penunggunya. Iya, Selain betul. yang punya rumah ya, itu Betul. pasti ada gitu loh. Cuman berbeda interaksinya gitu. Ada yang memang sangat eksistensinya sangat tinggi, ada juga yang tidak gitu loh. Cuman di beberapa kejadian itu kalau yang sangat tinggi, makanya kadang si pemilik kadang sampai ketakutan ya Ki ya. Kadang bahkan ada yang sampai pindah rumah. Tapi itulah yang namanya fenomena atau bahkan makhluk metafisika yang dimana keberadaan mereka itu benar-benar ada, yang dimana itu memang ada di antara kita, cuma saja tidak semua orang itu bisa merasakan adanya keberadaan mereka. Bukan begitu Ki ya? Iya. Oke, dan lagi Ki, kalau boleh kita tanya nih Ki, menurut Aki yang sudah lama melanglang buana tentunya guys ya di dunia supranatural ini, pandangan seorang KJB atau Ki Joko Bodo mengenai dunia supranatural saat ini itu seperti apa sih Ki? Ya gini ya, karena sekarang tuh banyak pemunculan supernatural baru. Iya, benar. Jadi mereka itu ya gimana gitu. Ya seperti saya dulu, pertama ingin memperlihatkan diri saya tuh kurang pintar, kurang bisa kan gitu. Tapi setelah terbiasa ya udah.
Oh jadi akhirnya. awal mula tuh seperti ingin menunjukkan pamornya gitu Iya. ya Ki ya. Hmm. Wow, luar biasa sekali. Karena mungkin merasa memiliki sesuatu mungkin ya guys ya. Iya. Jadi itulah yang menurut KJB yang dimana Dialami ya, pernah dialami. dunia praktisi supranatural saat ini itu Iya. lekat sekali dan identik sekali menurut beliau dengan yang namanya keilmuan dan sebagainya. Makanya mungkin bagi beberapa orang yang mungkin memiliki jiwa spiritual atau bahkan profesi sebagai praktisi itu ya seperti itu kata KJB. Bahkan dulu pun bukan hanya saat ini, dulu pun beliau juga merasa gitu ya Ki ya. Iyalah. Siap. Apalagi kita tahu siapa yang nggak kenal KJB ya nggak. Betul. Di dunia praktisi supranatural tentunya KJB sudah sangat dikenal bahkan hingga detik ini, bukan begitu Ki? Kemana aja Ki dulu selama jadi supranatural tuh udah pernah Pengalaman kemana Aki aja? ya. Gitu. Ya aku keliling dunia pernah. Keliling dunia Ki. Ya Luar keliling biasa. dunia tuh Wow. tanpa biaya sendiri loh. Hmm. Ada orang yang Jadi ada yang ngongkosin gitu Sponsorin Ki lah ya? gitu ya. iya ada yang posisi. Sponsorin gitu Bang ya. Luar biasa Iya, Bang Awi. Luar biasa. Jadi seorang KJB ini ternyata bukan hanya secara universal Indonesia saja, Tapi beliau juga pernah sampai ke luar negeri luar loh guys. negeri juga luar Vegas, biasa. kemanapun. Ke Las Vegas Ki ya. Vegas. Tuh, gue merinding nih. Supranatural Indonesia bisa sampai ke Las Vegas itu bangga loh kita ya. Mudah-mudahan akan ada supranatural yang bersifat rendah hati, Betul. yang bahkan bisa mengharumkan nama Indonesia Betul. di dunia spiritual. Bukan begitu Bang Awi ya? Siap. Bang Awi mungkin ada lagi yang mau tanyain nggak? Mungkin kita kan ingin melihat di bagian sini ya. Oh, Kita pasti. minta izin dulu sama Pasti. Iya, boleh. Aki itu ya. Karena Itu mau Bang Awi silaturahmi lah penasaran gitu. kan pasti. Mungkin. Karena Mudah-mudahan. rugi Bang Awi kalau udah nyampe sini itu nggak keliling itu rugi, bener gak guys? Rugi. Minimal kita merasakan sendiri eksistensi sendiri, ya. energi metafisika yang ada di sini. Tapi aku Jadi takut nih gimana nih Bang? Jangan takut aku apa? kira tadi. Takut. Waduh, ini buat manajer MAL tolong ya dicatat ya. Masa ini seorang anggotanya takut ini? Gimana ini MAL itu adalah konten Siap. creator misteri kok masa ada kata takut? Ya jangan takut Bang Awi karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa kita tidak usah takut terhadap yang namanya bangsa jin karena derajat kita manusia itu jauh lebih tinggi Ki, ya daripada Ya. mereka. Jadi ketakutan itu berasal dari diri sendiri sehingga akan dimanipulasi oleh mereka Bang Awi nantinya. Jadi kalau Bang Awi itu semakin takut maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Tapi kadang-kadang gini, kalau kita kan sepi, tapi tempat terasa ramai banyak orangnya ada, tapi setelah kita Di sini Ki. ada di kamar-kamar kecil itu ada. Jadi pagi-pagi ketika aku Wow, subuh, merinding kayak gitu. kayaknya ramai banyak orang di situ. Nggak tahu nggak ada orang. Iya memang. Kayaknya makin takut kayaknya Bang Awi ini. Bukan makin takut Karena makin yang nyeritain lebih yang punya dari rumah takut gitu loh. Yang nyeritain yang punya rumah ya kan. Ibarat kata mau bohong yang punya rumah cuy gitu kan ceritain. Bukan nyata. bukan katanya dan kata orang gitu loh. Makanya di sini Merinding Hours dan MAL Official Mystery akan membuktikan nanti setelah ini Betul Bang. bagaimana eksistensi dan energi metafisika yang ada di sini. Bukan Jadi yang bikin ngedon itu Aki aja bisa mendengarkan seperti itu, apalagi kita gitu Bang. Ya, Aduh. masalahnya aku ini cerita nyata. Oh cerita, iya betul cerita. Nggak bisa mendem gitu. muka Bang Awi panik ya. Jadi sebelumnya saya tanya lagi nih Ki. Keberadaan mereka di sini apakah memang sengaja Aki kumpulin atau datang sendiri? Nah itu tuh. Ya aku nggak tahu, tapi yang jelas ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin gitu. Jadi ketika ada jin yang bisa buka pintu itu, mungkin komunitasnya ada juga. Jadi memang adanya mereka di sini itu ya memang datang sendiri. Datang sendiri mungkin. Datang sendiri ya. Datang sendiri itu guys. Jadi kalau di luar sana ada informasi yang bilang Ki Joko Bodo ngumpulin jin dan sebagainya, itu nggak benar. Betul. Menurut beliau ya karena mungkin struktur bangunannya yang sangat menarik bagi kaum mereka atau bangsa mereka, itu makanya membuat mereka tertarik untuk datang ke sini dan mungkin tinggal di sini bahkan ya Ki ya. Nah, ataupun udah tinggal di sini sebelum ada bangunan ini gitu. Betul. Oke, kayaknya udah nggak sabar lagi ya. Udah nggak sabar lagi. Kita bakal berkeliling nantinya untuk menjelajah, asik. Yes, menjelajah, ya. menjelajah. Tapi sendiri-sendiri guys. Tuh kan, udah panik. Jadi kita akan menjelajah ke berbagai sudut yang ada di Istana Wong Sinting. Betul. Kita mohon izin ya Ki ya. kalau Iya, gitu iya, nanti. monggo.
Siap. Udah diizinin sama yang punya. Ya. Semoga yang ada di sini pun bisa ramah sama kita guys ya. Ramah lah. Dan Karena Aki, ada yang panik di sebelah saya guys. dan Aki juga mudah-mudahan Jangan takut, ya. Tuh mudah-mudahan- jangan takut Bang Awi. Oke siap. Kata Dan Aki itu. Aki juga mudah-mudahan beliau selalu Amin. sehat, Amin, ya amin. panjangan umur. Amin, amin, Biar ya kita selalu di sini terus gitu ya untuk bertemu sama Aki. Kita doakan bersama-sama ya. Oke. Dan mungkin yang terakhir kali kita minta pesan-pesan seorang KJB untuk dunia supranatural saat ini itu pesan-pesannya apa? Jadi beranilah. Jadi ada memang itu dunia nyata. Misalnya kita ketika kita jalan gitu tiba-tiba nengok ke belakang itu lain. Ada sering terjadi begitu. Kalau nggak percaya jalan di sini ada pohonan padahal itu bersih, ada. Jadi kayak dimensi lain gitu. Dimensi lain itu memang Dimensi ada. lain. Gitu. Jadi memang tetap kita harus tetap semangat dan berani. Jangan kita takut karena kan kita derajatnya lebih tinggi. Kenapa kita harus takut sama mereka? Jangan boleh takut. Berjuang aja ya, pokoknya yang nyata yang gigih. Karena kalau kita nyata mereka juga akan ini sendiri kan. Eksistensi kita tetap akan diakui oleh mereka. Jadi kita harus berani ya. Berani. Jadi pesannya mungkin di luar sana untuk para konten kreator misteri khususnya di dunia mistis atau supranatural, jangan pernah takut kata Aki, karena jika kita takut maka rasa ketakutan kita akan semakin Selalu bisa mati. dimanipulasi oleh bangsa jin di luar sana. Betul banget. Maka dari itu bagi yang penasaran seperti apakah nantinya saat Merinding Hours dan juga ML Official akan menelusuri setiap sudut yang ada di Istana Wong Sinting ini. Apakah kita bisa menemukan fenomena-fenomena ganjil itu atau bahkan melihatnya Bang? Betul banget. Aduh, gue Jadi, merinding terus ini. Saksikan terus channel Merinding Hours. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel Merinding Hours, dan juga share, like, serta komen positif di setiap video-video kami. Dan juga Tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ikuti terus MAL Official Mystery, nikmati malammu dengan keberanian, dan salam Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours.